Selamat datang di Mo Channel. Kali ini pembahasannya unik banget karena menyangkut privilege kampus besar. Dan yang menyebutkan itu adalah Bapak Wakil Presiden Indonesia tahun 2019-2024, yaitu Bapak Ma'ruf Amin. Ini unik karena bukan hanya kali ini aja gue mendengar privilege ini, melainkan sudah lama banget. Tapi gue bakalan nanggepin di akhir video. Sekarang kita langsung fokus ke beritanya. Nah, ini gue ambil sumbernya dari IDX Channel. Ini judulnya aja sudah menggugah selera baca kita nih. Wapres sebut lulusan UI berpeluang dapat kerja dan penghasilan tinggi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin hari ini memberikan orasi ilmiah di Universitas Indonesia atau UI. Dalam orasinya, ia menyebut para lulusan UI memiliki peluang untuk memperoleh pekerjaan yang baik dan penghasilan yang tinggi. Nah, jadi pada waktu itu, ini lebih tepatnya pada tanggal 26 ya, tanggal 26 Februari 2022. Ya mungkin Pak Ma'ruf waktu itu memberikan sepatah dua patah lah untuk para lulusan UI. Jadi mengatakan gitu, semakin tinggi pendidikan seseorang, apalagi lulus dari kampus bergengsi seperti misalkan UI gitu, semakin besar pula kemungkinan baginya untuk memperoleh pekerjaan yang baik dan penghasilan yang tinggi. Terutama karena saat ini kita berada pada era di mana pengetahuan adalah sentra kehidupan. Ungkap Wapres saat memberikan orasi ilmiah pada wisuda sarjana dan vokasi Universitas Indonesia, Sabtu 26 Februari 2022. Wapres mengingatkan bahwa fungsi pendidikan bukan sekedar menyiapkan human capital secara individual. Lebih dari itu, pendidikan tinggi memiliki peranan yang krusial bagi kemakmuran masyarakat dan bangsa. Karena pendidikan tinggi adalah faktor penentu pertumbuhan ekonomi jangka panjang, kemajuan teknologi, dan peningkatan keahlian praktis. Wapres pun menyampaikan harapan kepada UI agar terus memberikan sumbangsih bagi pembangunan dan inovasi di negara Indonesia bahkan dunia. Salah satu kontribusi nyata yang saya harapkan dari UI adalah kerjasama dengan kampus-kampus kecil di Indonesia dan akses yang lebih besar bagi pelajar yang kurang mampu untuk bisa belajar di kampus ternama ini, ungkapnya. Ini mungkin maksudnya pertukaran pelajar ya, atau mitra di bidang SDM mungkin. Kepada seluruh jajaran pimpinan dan para pengajar UI, saya menyampaikan apresiasi yang mendalam atas pengabdian dan ikhtiar untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas dan bermartabat, kata Wapres. Terakhir, Wapres mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan dan wisudawati UI. Hari ini adalah hari yang membanggakan dan menandai satu tahapan keberhasilan. Jangan pernah berhenti menjadi manusia pembelajar. Sebaik-baiknya ilmu terpantul dari teladan perbuatan yang terus mengalir untuk kebeningan hidup bersama, bukan semata memberikan kesejahteraan bagi pribadi dan keluarga, ucapnya. Ini sebenarnya pernah gue dengar beberapa kali bahkan. Nah, salah satunya di video Deddy Corbuzier bersama Raymond Chin. Kalian bisa lihat sendiri di menit 22-24 ya, karena gue takut kena copyright. Jadi ya silakan kalian tonton sendiri aja. Nah, di situ Raymond Chin mengatakan lulusan Harvard dan Stanford punya privilege. Misal kalau dia punya startup yang harganya misal kayak let's say 10 juta dolar. Mereka bisa jual 2 kali lipatnya. Yap, bener, 2 kali lipatnya. Karena mereka lulusan Harvard dan Stanford. Nah, di situ Om Deddy juga setuju kalau memang ada privilege buat kampus-kampus yang besar buat masuk ke perusahaan-perusahaan atau mungkin menjual perusahaan itu sehingga nilainya lebih gede. Oh, tapi ada privilege. Gue sebagai startup founder ya. Ini gue rasa banyak yang nggak cerita. Tapi kalau misalnya seorang founder, misalnya lulusan Harvard, ya lulusan beda. Stanford gitu. Ya. Nah, investor Karena branding. Karena credibility. Iya, branding dari namanya dong. Iya. Ini gue juga setuju sih dengan percakapan mereka. Gue kasih analogi aja deh. Misalnya ya, lu datang ke sustur atau toko sepatu gitu. Nah, karena lu jarang beli sepatu, akhirnya lu asal nebak aja gitu, kayak ini bagus nih sepatu nih, ini enggak gitu. Pasti lu pernah ngerasain ginian kan? Ya kecuali lu orangnya kaya banget ya, tinggal beli sepatu aja gitu. Nah, tiba-tiba di antara lu sibuk mencari, ada nyempil satu merek sepatu, katakanlah Adidas, yang harganya misal 300.000. Pasti lu mutusin, udah gue beli ini aja. Padahal lu tahu kan, mana ada harga sepatu Adidas 300.000? Nggak ada itu. Udah tahu itu pasti KW, tapi lu tetap aja beli. Itu kenapa? Karena branding, atau bahkan karena namanya. Namanya aja bisa ngebuat lu sangat exciting.
Jadi lu mutusin beli sepatu itu kan. Nah perusahaan juga kayak gitu, karena mereka sudah tahu kampus lu kayak apa, sehingga nama dari kampus lu sudah seakan-akan ngasih garansi gitu. Padahal belum tentu kan. Nah ini yang gue rasain di perusahaan-perusahaan Indonesia. Mereka gak mau ribet gitu, harus menyeleksi sana sini gitu. Ya udahlah, gue pengen simple gitu. Mereka lebih pengen lu berasal dari kampus mana. Ini gue boleh cerita sedikit nih. Ini serius. Waktu itu ada satu perusahaan, gak usah gue sebutin nama perusahaannya apa, tapi ini perusahaan terkenal banget. Perusahaan ini lagi mencari karyawan. Jadi mereka ya buka lowongan kerja lah. Nah menariknya, gue pernah ngeliat sendiri link pendaftaran khusus untuk alumni UI dan ITB. Gue langsung mikir, emang sebegitu percayanya mereka sampai beberapa kampus ternama di Indonesia itu termarginalisasikan. Gue gak bilang semua perusahaan ya. Ini hanya beberapa perusahaan yang sedikit. Jadi buat kalian yang ya gak pengen ke UI, jangan khawatir. Ini hanya sedikit. Selamat siang buat Bapak Jokowi yang terhormat. Hari ini Pak, sekitar 1.500 orang wisudawan dah menjadi statusnya lepas dari status mahasiswa Pak. Yang pertanyaannya sekarang Pak, 1.500 orang ini mau dikemanakan Pak? Mau kerja apa Pak? Sedangkan kemarin sekitar data statistik pengangguran terdidik itu sekitar meningkat sampai ratusan ribu Pak. Nah jadi kemungkinannya nanti kami juga akan menjadi pengangguran terdidik. Sementara waktu itu Bapak pernah menjanjikan 10 juta lapangan pekerjaan. Nyatanya akhir tahun 2018 TKA asing Bapak kasih kerja. Bapak naikkan menjadi 95.000 TKA asing untuk bekerja di Indonesia Pak. Logikanya bagaimana ini Pak? Bapak ini rakyatnya Indonesia atau rakyatnya TKA Pak? Dan juga kalau dipikir-pikir, bukan hanya pekerjaan, magang pun itu ada privilege-nya. Ada suatu ketika mahasiswa itu akan PKL. Ada beberapa jurusan yang datang ke desa-desa buat ngebangun sesuatu lah atau apalah gitu ya. Beberapa jurusan, misal kayak akuntansi atau teknik gitu atau manajemen, itu PKL-nya ke perusahaan-perusahaan atau mungkin ke kementerian gitu atau gimana gitu. Tapi gue bakal contohin yang perusahaan aja. Nah ya kadang dibayar gitu kalau dapat perusahaan yang besar, tapi kadang juga sialnya cuma dapat terima kasih doang. Tapi PKL itu syarat utama lulus loh. Lu tahu gak kalau kita praktek jalur resminya itu harus nunggu beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan buat tahu kita diterima atau tidak magang di perusahaan itu. Nah kadang karena banyak alumni dari perusahaan besar, kita gampang masuk atau lewat jalur dalam lah buat nge-ACC magang kita di perusahaan tersebut. Udah sini biar gua aja yang ngurus gitu. Terus kalau bingung nyari kos-kosan, ya udah tinggal di rumah gua aja. Enak banget kan? Bahkan ya kalian pernah dengar ada orang yang dapat kerja sebelum lulus. Di kampus besar, ini banyak banget orang kayak gini. Salah satu indikatornya adalah ketika lu magang. Nah di magang tuh kan kalian kayak ngebantu perusahaan kayak apa ya? Kayak trial lah buat kalian tuh terjun di dunia kerja suatu saat nanti. Di magang tuh kalian tunjukin aja semua kemampuan kalian. Apa yang kalian bisa membuat perusahaan supaya seneng, lakuin aja. Tunjukin apa yang membuat lu tuh memiliki nilai emas. Supaya nanti ada percakapan kayak gini. Kalau kamu lulus, kamu masuk sini aja ya. Kamu cuma ngirim CV aja, biar kami yang ngurus. Ada kayak gitu bro. Ada kayak gitu. Enak banget kan? Nah ini kesimpulan yang gue pengen berikan. Sekarang tuh zaman udah berubah banget. Era digital makin gila, sumpah makin gila. Gue tahu orang yang datang ke sini adalah orang yang pengen kuliah di UI atau pengen tahu perspektif UI itu kayak gimana. Tapi gue mau ngingetin bahwa kampus gak ngejamin sama sekali masa depan lu kayak gimana. Ya mungkin lu cuman dapet privilege yang dikit aja gitu. Masa depan lu tuh akan ditentukan sama lu sendiri. Kalau lu bisa beradaptasi dengan lingkungan atau lu punya etos kerja yang tinggi, lu bakal survive, bakal jaya, bakal menang. Kalau gue boleh ibaratin ya, lu tuh seperti emas. Mau ditaruh di manapun, di mall misalkan, di rumah, di pegunungan, di sungai, bahkan di selokan, harganya bakal tetap tinggi. Orang kalau sudah nemu emas tuh dimanapun, mereka pasti ambil. Begitupun dengan lu sendiri. Kalau lu emang bagus, perusahaan bakal ngambil lu terlepas dari lu berada di kampus mana. Semoga video ini menjadi chapter penyemangat, bukan malah ngasih beban atau tekanan. Udah segitu aja. Kalau
kalian pengen request video apa gitu, silahkan di komen di bawah. Gue selalu baca setiap komen yang lu berikan. Dan jangan lupa buat subscribe bro, buat ngasih semangat ke gue untuk buat video-video baru. Terima kasih.